firman Tuhan. Judul khotbah saya siang ini yang Tuhan taruh di hati saya adalah Enjoy Your Day, Jesus Cares. Enjoy your day. Amin. Saya percaya Tuhan coba ingatkan setiap kita untuk kita menikmati hari yang Tuhan kasih, menikmati hidup yang Tuhan kasih. Yohanes 10 ayat 10 bilang begini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Lalu Yesus katakan, aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Teks Amplified Bible menulis seperti ini. Teks Amplified Bible bahasa Inggris bilang, I came that they may have, maksudnya have life and enjoy life. Amin. And have it in abundance, punya itu dalam kelimpahan, to the full, sampai penuh. Sama-sama bilang sampai penuh. Till it overflow, sampai itu meluap keluar, sampai melimpah. Amin. Dengar baik, Tuhan kasih hidup buat saudara, lalu Tuhan mau hidup yang Tuhan kasih buat saudara itu dinikmati. Amin. Karena hidup yang Tuhan kasih buat saudara, hidup itu yang berkelimpahan dengan sukacita, berkelimpahan dengan damai sejahtera, amin. Berkelimpahan dengan kebahagiaan, kelimpahannya sampai full, bahkan sampai keluar, sampai melimpah, sampai meluap keluar, amin. Itu yang Tuhan katakan tentang hidup yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Makanya next ayat 11 bilang, akulah gembala yang baik. I am the good shepherd. Teks lain bilang, I am a beautiful shepherd. Gembala yang indah, gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa-nyawanya untuk domba-dombanya. Dengan baik. Tiap hari Tuhan sudah kasih hidup yang indah buat hidupmu. Amin. Tiap saudara bangun pagi, ada hari yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib untuk kau jalani. Amin. Ada pintu-pintu yang harus terbuka hari itu yang sudah dibayar di atas kayu salib. Makanya Tuhan mau saudara miliki mentalitas bangun pagi, saudara tahu saudara punya hidup yang seperti itu, peluk itu, genggam itu, raih itu. Amin. Enjoy. Nikmati, amin. Tuhan mau saudara menikmatinya. Enjoy itu kayak gimana sih? Teks bahasa Yunani untuk kata enjoy atau nikmati dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dari bahasa apolausis. Saya ulang, apolausis bahasa aslinya. Itu diambil kemudian ke dalam bahasa Inggris applause. Merayakan, applause, tepuk tangan, amin. Jadi tiap bangun pagi saudara tahu ada hari yang baik, saudara perlu merayakan hari itu, amin. Kita perjanjian lama bilang, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Ini hari yang Tuhan jadikan. Aku mau sorak-sorai buat hari ini, amin. Aku mau bersuka cita, aku mau rayakan. Nah, saudara perlu punya mentalitas ini setiap kali saudara bangun pagi. Saudara kalau nonton sepak bola, tadi malam ada yang nonton sepak bola. Kalau nonton mungkin pertandingan basket, tim saudara gitu menang, saudara mungkin sukacita dan nikmati pertandingannya, saudara pasti tepuk tangan. Saudara luapkan, rayakan dengan sukacita, tepuk tangan. Tadi pemimpin pujian nyanyikan puji-pujian. Dan salah satu luapan sukacita dari hidup kita untuk rayakan Tuhan baik, kita tepuk tangan. Amin. Rayakan. Saudara harus tiap hari merayakan hidupmu. Tiap hari miliki mentalitas, aku mau nikmati hari ini. Karena hari ini Tuhan udah kasih. Saya tahu mungkin ada masalah di hidupmu, ada tantangan di hidupmu yang belum selesai. Tapi Tuhan mau saudara nikmati janji-janji yang Tuhan udah kasih buat hidupmu. Amin. Kau kepala bukan ekor, kau di atas bukan di bawah. Jalanmu berhasil bukan gagal. Kau tidak sakit untuk selamanya karena bilur-bilur darah Yesus menyembuhkanmu. Amin. Tidak selamanya jalan-jalanmu tertutup karena Tuhan sudah siapkan pintu-pintu yang terbuka, yang bisa dibuka hanya oleh tangan Tuhan. Tangan manusia nggak bisa buka. Amin. Rayakan itu. Amin. Applause for that. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Amin.
Nah kayak gini betul aja, coba tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus. Bangun pagi, rayakan hari yang Tuhan kasih buat hidupmu. Karena hari itu udah dibayar mahal di atas kayu salib. Amin. Saya nggak tahu masalahmu apa, tantangan di hidupmu apa, tapi saudara pasti bisa enjoy your day. Karena Tuhan menunjukkan kepeduliannya sampai mati di atas kayu salib buat hidupmu. Banyak orang bilang gini, Pak gimana saya mau enjoy, saya nggak punya uang. Pak gimana saya mau enjoy, saya nggak punya harta yang banyak. Kadang kita berpikir kalau punya uang yang banyak kita bisa enjoy. 1 Timotius 6 ayat 17. Yuk kita buka ayatnya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Ayatnya bilang seperti ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Ayat ini nggak bilang Tuhan anti dengan kekayaan. Ayat ini nggak bilang Tuhan anti sama orang kaya. Karena kalau saudara belajar di perjanjian lama, ada orang yang namanya Abraham, punya perjanjian sama Tuhan, namanya dirubah jadi Abraham. Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang punya perjanjian sama Tuhan, orang yang bergaul sama Tuhan. Alkitab catat Abraham kaya dan Tuhan gak anti sama Abraham. Yusuf walaupun datang ke Mesir nol, gak bawa apa-apa, tapi berakhir di Mesir dengan keadaan yang kaya. Dan Tuhan tidak menentang orang kaya. Tuhan gak melarang orang jadi kaya, tapi Tuhan mengingatkan, jangan berharap pada kekayaanmu. Jadi bukan kekayaanmu yang bisa membuat engkau bisa enjoy life, enjoy your day. Tapi Alkitab bilang begini, berharap kepada Allah yang dalam, baca terus, yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita bukan sedikit, bukan sebagian, tapi segala sesuatu to enjoy. Amin. Untuk dinikmati. Kita punya kebutuhan yang beda-beda. Ada orang gak butuh uang, ada orang butuhnya semangat hari ini, ada orang butuhnya sukacita hari ini, adanya orang butuh dihibur hari ini. Tapi ada orang gak butuh dihibur, lagi butuh hikmat, lagi butuh jalan keluar. Dengar baik, saudara punya Allah yang kaya. Amin. Kaya akan jalan keluar, kaya akan solusi, kaya akan jawaban doa, kaya akan hikmat, kaya akan kesembuhan, kaya akan berkat-berkatnya untuk saudara. Nikmati. Enjoy your life. Amin. Enjoy your day. Udah terlalu lama kita disibukkan dengan khawatir hari. Makanya tadi beautiful Savior. Makanya ada kesempatan untuk saya ngomong sama saudara cuma seminggu sekali. Waktunya juga paling lama 40 menit. Tapi biasanya 30 menit. Saya nggak akan pakai untuk takut-takutin saudara. Saya nggak akan pakai kasih kabar yang buruk, karena saudara udah terlalu banyak makan kabar buruk dari dunia. Nonton TV, lihat berita, terlalu banyak kabar buruk. Ini waktunya udah dengar kabar indah dari Yesus. Dan Yesus mau, Yesus punya banyak janji buat hidupmu. Yesus sudah bayar harga setiap hari di hidupmu, hari yang indah, hari yang diberkati. Amin. Dan hari itu bukan cuma dikasih buat saudara. Hidup itu bukan cuma dikasih buat saudara, tapi untuk saudara nikmati. Enjoy your day. Amin. Dan Tuhan, saya percaya Tuhan mau saudara menikmati hari di hidupmu. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya menderita karena punya pola pikir yang salah. Banyak orang percaya anti sama, wah ini pendeta duniawi, enjoy your day katanya. Banyak orang berpikir orang-orang Kristen agamawi bukan di sini, tapi ada di sana. Disusupi oleh kalimat-kalimat yang iblis titipkan, berpikir kalau orang Kristen belum menderita itu bukan Kristen. Dengar baik, iblis ahlinya untuk buat orang menderita. Iblis ahlinya, spesialisasinya iblis itu buat orang sedih. Spesialisasinya iblis itu buat pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Dia spesialisasinya buat orang putus asa, hilang harapan, takut, cemas, sedih, kalah. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberi saudara
hidup dan hidupnya untuk dinikmati. Dia ahlinya buka jalan, kasih kelegaan, kasih kemenangan, kasih kesenangan. Amin. Makanya Mazmur 114 ayat 15, berbahagialah bangsa atau kumpulan orang yang demikian keadaannya, yaitu saudara dan saya, yang hari-harinya telah ditebus di atas kayu salib, yang jalan-jalannya telah dibayar mahal di atas kayu salib. Jadi jangan sia-siakan, enjoy your day. Amin. Apapun keadaanmu, nikmati hidup, nikmati janji Tuhan. Amin. Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Amin. Enjoy your day. Enjoy every area of your life. Nikmati setiap area, seluruh area di hidupmu itu untuk dinikmati. Saya akan mulai, itu baru intro khotbah saya. Jadi masih 2 jam lagi. Enggak lah, cepat lah. Saya akan mulai. Salah satu yang harus dinikmati, kalau saudara mengerti ini, saudara mengerti bahwa hidupmu dibayar di kayu salib oleh darah yang mahal untuk dinikmati. Tuhan udah kasih kehidupannya Tuhan buat hidupmu untuk dinikmati, maka saudara bisa enjoy your relationship with God. Enjoy your relationship with God. Nikmati hubunganmu sama Tuhan. Banyak orang nggak menikmati hubungannya sama Tuhan. Banyak orang doa nggak dinikmati, pujian penyembahan nggak dinikmati. Nah, orang bisa menikmati hubungannya sama Tuhan. Mustahil orang bisa menikmati hubungannya sama Tuhan kalau dia nggak ngerti bahwa darah Yesus, dengar lagi sekali lagi nih, darah Yesus memberi kepada saudara dan saya kebenaran. Amin. Maksudnya oleh darah Yesus saudara dibenarkan. Coba next slide. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia, maksudnya Tuhan Yesus, yang tidak berbuat dosa, bahkan tidak kenal dosa, dibuat menjadi dosa karena dosa saudara dan saya, supaya di dalam darahnya, di dalam pengorbanannya, di dalam dia, dikatakan apa? Dia baca yang keras 2-3. Kita dibenarkan oleh Allah. Nah, kalau saudara mengerti ini, saudara bisa enjoy your relationship with God. Karena saudara tahu bahwa untuk akses masuk ke hadirat Allah, untuk saudara nikmati hubunganmu dengan Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kau bisa buat, kelayakanmu, kehebatanmu, kekuatanmu, tapi apa yang telah dikerjakan Yesus di kayu salib oleh darahnya, menjamin saudara bukan lagi dicari-cari kesalahannya sama Tuhan, bukan lagi dihukum atau bukan lagi dihakimi oleh Tuhan, tapi saudara diterima oleh Tuhan. Amin. Nah, kalau pola pikirmu, mentalitasmu seperti ini, saya percaya saudara jadi orang yang gak bosan-bosan doa, gak bosan-bosan nyembah Tuhan. Karena saudara tahu waktu saudara doa, doamu diterima sama Tuhan, doamu didengar sama Tuhan. Amin. Kalau saudara tahu darah Yesus membuat saudara berani, next slide. Oleh darah Yesus kita berani masuk ke tempat kudusnya karena darahnya menjadi jalan buat kita. Ini janji Tuhan. Dan kita orang yang hidup dari apa yang Tuhan janjikan. Kita bukan orang yang hidup dari janji Tuhan. Iman kita, our relationship with God, bukan didasarkan pada janji kita pada Tuhan. Karena janji kita pada Tuhan berkompeten, bisa kita langgar juga. Tapi janji Tuhan kepada kita tidak pernah gagal. Amin. Amin. Makanya kita berani masuk ke hadirat Tuhan, bisa enjoy our relationship with God, karena kita tahu kita diterima sama Tuhan. Amin. Yang pegang dadamu bilang, saya diterima sama Tuhan. Diterima sama Tuhan. Saudara akan nyembah, saudara akan suka nyembah Tuhan, karena saudara tahu waktu saudara nyembah Tuhan, penyembahanmu naik ke hadirat Tuhan, penyembahanmu diterima sama Tuhan, dan kau nikmati hadiratnya, urapan baru turun atas hidupmu. Maka takut pergi, cemas pergi, khawatir pergi. Kita bisa enjoy, kita bisa nikmati hidup yang Tuhan kasih buat kita.
Kita tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa buat Yesus. Yang pertama, enjoy your relationship with God. Kalau saudara bisa enjoy your relationship with God, kalau saudara tahu saudara disayang Tuhan, amin. Karena saudara diterima oleh karena darah Yesus, maka saudara bisa enjoy your relationship with yourself. Enjoy your relationship with yourself. Maksudnya gini, menyadari bahwa kita bisa punya hubungan baik sama diri kita sendiri. Kita bisa menerima diri kita karena kita tahu kita diterima sama Tuhan. Amin. Jadi kita bisa menerima diri kita. Yesus waktu jalan di bumi, gak semua orang terima dia. Salah satunya golongan-golongan orang Farisi gak terima sama Yesus, tidak menerima Yesus. Maksudnya gak approve, gak suka sama Yesus. Ahli-ahli Taurat juga gak approve sama Yesus, gak suka sama Yesus. Tapi Yesus, dikatakan Yohanes 5 ayat 41, di sana dikatakan, aku tidak memerlukan hormat manusia. Ini maksudnya bukan gak peduli sama orang lain, tapi Yesus mau bilang gini. Nih di NLT New Living Translation bilang gini, your approval means nothing to me. Jadi dia diterima. Banyak orang gini loh, nggak berdamai sama dirinya karena lingkungannya nggak menerima dia. Dia pikir dia kurang, dia kurang baik, dia kurang layak, dia kurang hebat, dia kurang pintar, dia kurang kaya. Tapi saudara sekarang bisa, kalau ngerti mau nikmati hidupmu, saudara harus ngerti yang bagian pertama dulu. Tuhan menerimamu karena darah Yesus. Amin. Karena Tuhan menerimamu, kau bisa menerima dirimu juga. Amin. Kamu bisa enjoy with yourself. Bahkan Tuhan menerimamu di dalam Efesus 1 ayat 67. Next slide. Efesus 1 ayat 67. Oleh karena darah Yesus, saudara diterima sebagai yang dikasihi. Sama-sama bilang, saya diterima, sebagai yang dikasihi. Nah, kalau saudara ngerti landasannya ini, saudara bisa enjoy with yourself. Sebagai hamba Tuhan, saya mau saudara memandang dirimu seperti Tuhan memandang dirimu. Saudara jangan memandang dirimu seperti orang lain memandang dirimu, tapi terima dirimu seperti Tuhan menerima dirimu. Dirimu itu berharga, keren banget, spesial. Saya di satu mobil, satu kali dalam perjalanan ngobrol sama teman-teman. Ada 4 orang dalam mobil itu termasuk saya. Kita ngomong aja, kalau kita bisa pilih mau tinggal di mana? Salah seorang teman bilang mau tinggal di Bali. Kenapa mau tinggal di Bali? Tempatnya keren, tempatnya bagus. Menurut dia, tempatnya keren, tempatnya bagus. Juga kayaknya cuacanya enak, lingkungannya enak. Jadi intinya tempat itu buat dia spesial, keren, bagus. Lalu salah seorang teman bilang gini, saya mau tinggal di Malang. Malang juga enak, tempatnya, kotanya enak. Teman yang lain beda pendapatnya. Di Malang lah tempat yang paling keren. Teman satu bilang di Singapura, enak, kayaknya banyak tertib aturan-aturannya. Dia suka yang kayak gitu. Dia bilang itu tempat yang keren. Lalu saya juga ngomong, ya saya sih benar mau tinggal di mana aja. Tapi kalau boleh milih sekali-kali bolehlah tinggal di New York. Kota besar, pengen tahu juga, kayak keren banget itu kota. Tapi tahukah saudara, ketika kerajaan sorga mau mengutus rohnya untuk tinggal di bumi ini, di dalam perjanjian baru, dia memilih di mana? 1 Korintus 3 ayat 16. Tubuhmu adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kalau saya punya perspektif, teman-teman punya perspektif tempat yang indah, tempat yang keren itu seperti itu. Tuhan punya perspektif tempat yang indah, tempat yang keren adalah tubuhmu, hidupmu. Amin. Adalah indah di mata Tuhan. Amin. Jadi nggak ada alasan saudara nggak bisa enjoy your relationship with yourself. Hidupmu berharga, hidupmu indah di mata Tuhan. Amin. Amin. Bahkan kalau di perjanjian lama, Musa disuruh buat bait Allah, itu Tuhan bilang detailnya jangan sampai salah. Karena ini penting, dianggap penting. Ukurannya penting.
Tempat-tempatnya diatur yang penting. Bait Allah ini spesial karena roh aku mau masuk di sana. Di perjanjian baru Tuhan bilang, kamu bait Allah. Enjoy relationship with yourself. Pertama, enjoy relationship with your God. Enjoy relationship with yourself, sama dirimu sendiri. Makanya saudara perlu me time. Anak-anak muda sekarang bilangnya me time. Orang-orang tua bingung, me time apa nih? Waktu sendirian gitu. Waktu sendirian untuk apa? Waktu sendirian sama kayak Daud di 1 Samuel 30 ayat 6, catat aja ya. David encouraged himself. Buka Alkitab, banyak janji Tuhan di sana, kasih tahu sama dirimu. Kamu berharga, kamu spesial. Semangati dirimu, bangun dirimu. Bahkan Tuhan kasih hadiah, gift, karunia, bahasa roh. Ditulis di kitab Yohanes, 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, 16. Di kitab Yoel dinubuatkan. Di kitab Yesaya juga digambarkan di sana sedikit. 1 Korintus 14 ayat 4 bilang begini, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kadang-kadang waktu saya lemah, saya ngerasa ada yang harus dibangun dalam diri saya. Saya harus enjoy with myself. Saya buat me time, saya ambil gitar, mulai nyanyi bahasa roh. Karena itu kado, itu hadiah. Tuhan mau bisa kasih sama siapa aja. Kita boleh minta kado dan hadiah itu, karunia itu dari Tuhan. Jadi enjoy your relationship. Pertama, enjoy your day. Sama-sama bilang enjoy my day. Sama-sama bilang saya harus enjoy setiap hari. Karena Yesus bayar harga hidup untuk dinikmati. Saya harus enjoy my relationship with God. Harus nikmati hubungan saya sama Tuhan. Karena oleh darahnya saya dijamin diterima. Sekarang saya juga harus menerima diri saya sendiri. Harus tahu, bisa mengasihi diri sendiri. Maka saya akan masuk kepada poin yang berikutnya. Enjoy your relationship with others. Slide berikutnya. Matius 22 ayat 39. Pemain musik mungkin boleh siap-siap. Ayatnya bunyinya gimana? Yuk kita baca sama-sama. Yuk biar bareng, saya hitung ya. 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara nggak bisa enjoy your relationship with yourself kalau saudara nggak enjoy with your relationship with God. Tapi saudara juga nggak bisa enjoy your relationship with others, hubunganmu sama orang lain, teman kantor, teman di rumah, teman SMP, teman SMA, teman sekolah, orang-orang di sekitarmu, keluargamu, iparmu, mertuamu, adik ipar, orang-orang yang di sekitarmu. Kalau saudara belum enjoy your relationship with yourself. Tapi saya kasih clue-nya, bagaimana saudara bisa enjoy your relationship with others. Karena others ini, orang-orang di sekitar kita ini beda-beda. Ada yang asik, ada yang gak asik. Gitu kan? Ini orang asik, tapi yang ini gak asik. Ada yang baperan. Tahu baperan? Bawa perasaan. Dikit-dikit sensitif. Ada yang gampang marah. Ada yang lagi ngomong berdua, ngapain mukanya ngomongin berdua ya? Kepo. Ada yang kepo. Nah bagaimana kita bisa enjoy kalau orang di sekitar kita kayak gitu? Bisa. Nih, slide berikutnya. Kalau saudara berhenti atau batasi, yang lebih tepat berhentilah. Berhenti menaruh harapan banyak sama orang lain. Gini, berhenti minta hidupmu diberkati sama orang lain. Berkati gua dong. Berkati gua dong. Berkati gua dong. Kalau saudara udah enjoy relationship with God, saudara udah penuh, udah full, saudara mau berkati. Berhenti lihat orang lain sebagai orang yang harus diperbaiki. Orang ini sikapnya gak benar, nih salah nih.
Orang ini baperan nggak benar nih, orang ini baperan, kenapa baperan sih? Nggak boleh gitulah punya sikap lah. Berhenti menilai orang lain, orang-orang di sekitarmu dengan cara pandang ini harus diperbaiki nih orang ini harus dikoreksi nih. Berhenti, tapi mulailah melihat orang lain yang ada di sekitarmu sebagai pribadi yang Tuhan taruh di hidupmu untuk dinikmati. Amin. Kalau ada orang baperan, nikmati. Itu waktunya saudara menabur kebaikan sama orang itu. Bahkan mengajar sama orang itu. Lu baperan, gua enggak nih. Gua kasih tahu nih caranya menghadapi hidup. Lu harus punya hubungan sama Tuhan yang baik, supaya di dalam hatimu udah full, sehingga gak nuntut sama orang lain, justru ngasih sama orang lain. Amin. Enjoy the people that God puts around you. Nikmati orang-orang yang Tuhan taruh di sekitarmu. Pak, gimana caranya nikmati? Saya bilang, stop. Menilai orang lain di sekitarmu. Ini harus diperbaiki, ini karakternya nggak benar, ini nggak bisa. Stop. Sekarang saudara pikirkan, pasti ada di orang yang nyebelin lah gitu di dekatmu. Nah, tapi saudara pasti bisa mengingat yang baik. Pasti ada yang baik dari orang nyebelin itu. Paulus bilang begini, Filipi 1 ayat 13, Paulus bilang begini, aku mengucap syukur. Wow. Setiap kali aku mengingat kamu. Jadi Paulus bisa mengucap syukur, give thanks, merayakan hidup. Wah, terima kasih Tuhan taruh orang-orang ini di hidupku. Terima kasih. Enjoy your relationship with others. Enjoy gimana? Rayakan. Amin. Terima kasih ada orang ini di hidupku. Terima kasih Tuhan taruh orang-orang ini di dekatku. Berhenti lihat yang buruk pada orang lain dan mulai lihat orang-orang itu ditaruh di dekat hidupmu untuk kau nikmati. Jadi enjoy every day. Enjoy setiap hari. Amin. Bilang kanan kirinya, mulai enjoy. Amin. Mulai nikmati hidupnya. Dibayar mahal di kayu salib. Amin. Enjoy your day. Enjoy your relationship with God. Enjoy your relationship with yourself. Enjoy your relationship with others. Ini masa pandemi. Tapi di masa pandemi, tadi saya lihat lagi orang sharingnya bagus. Dia bilang banyak orang sibuk sama masker, lupa bahwa ada imun tubuh yang harusnya itu yang dipelihara. Pakai masker ketakutan, bukan artinya nggak usah pakai masker, bukan, jangan salah dibalikin kalimat saya. Tapi maksudnya yang penting jadi diabaikan. Yang penting itu imun tubuh. Imun tubuh itu gimana adanya? Orang bilang gini, makanya udah bahagia aja. Bilang kanan kirinya, makanya udah bahagia aja. Hanya bahagia aja lah. Tapi gimana mau bahagia kalau nggak enjoy? Kalau nggak celebrate, kalau nggak rayakan hari di hidupmu yang Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Amin. Darahnya sudah tercurah. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Jadi dalam segala keadaan, di setiap momen hidupmu, saudara bisa enjoy your life. Saudara bisa nikmati hidup. Terus maju dalam Tuhan. Takutnya udah pergi kan? Cemasnya udah dilupakan kan? Tapi ingat apa yang Tuhan janjikan. Nikmati semua janji-janji Tuhan ada buat hidup. Selamat siang dan berkati setiap kita. Boleh tutup Alkitabnya. Sekali lagi yang diberkati firman Tuhan boleh angkat tangannya, kita bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur, kita mau enjoy.